Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu kembali di dalam doa. Mari kita berdoa. Ketika Tuhan mengizinkan kami untuk hidup di hari ini, Tuhan, kami tahu semua karena anugerah Allah yang melimpah dalam hidup ini. Saat ini kami mau duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan supaya Engkau berbicara bagi kami. Supaya apa yang hendak kami lakukan, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Sungguh kami mengaku kami manusia biasa yang tak akan mengerti tentang kebenaran firman Allah. Tanpa Roh Kudus-Mu mengartikan setiap kalimat yang hendak kami baca, kami dengar. Roh Kudus-Mu kiranya tercurah di hati dan pikiran kami, menguasai hati dan pikiran kami, telinga kami, supaya kami dimampukan untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini untuk Tuhan berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu yang berdosa ini. Singkapkan segala sesuatu yang masih tersembunyi. Lalu kami menyerahkan semua fasilitas alat-alat yang kami pakai untuk saling mendoakan, untuk saling menguatkan di dalam Zoom ini, Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati. Baik itu cuaca, baik itu sinyal, Tuhan memberkatinya, Bapa. Supaya tidak ada gangguan satupun, Bapa. Kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus, roh-roh yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan ini. Lalu Bapa, ini kami, hati kami terbuka untuk menunggu kebenaran firman-Mu. Isi hidup kami Tuhan dengan air sorgawi-Mu itu, Bapa. Terpujilah Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saya melihat dari apa yang menjadi tema kita di dalam minggu ini adalah mengubah hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Efesus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-33, ada dua perikop pembacaan kita dan saya coba untuk menghubungkan dengan tema kita mengubah hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kata mengubah itu adalah sebuah kalimat perintah. Kata kerja yang mesti melewati sebuah proses. Dengan demikian, untuk mengubah hidup, perlu suatu proses yang terjadi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dua perikop di saat ini yaitu hidup sebagai anak-anak terang dan hubungan rumah tangga orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita bisa mengubah hidup menjadi anak-anak terang, baik dalam keluarga, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berjemaat, di mana kita dipercayakan oleh Allah untuk melayani. Ada syarat-syarat yang diberikan oleh firman Tuhan di pagi hari ini dalam pasal pembacaan Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 33. Saya melihat pertama tentang syarat untuk hidup menjadi anak-anak terang dan bisa menjadi pasangan suami istri yang diberkati oleh Allah. Yang pertama, hidup dalam kasih. Itu dapat dilihat di dalam ayat pertama dari pasal pembacaan kita saat ini. Ya, di mana di situ dikatakan pasal 5 dari pasal 5 itu dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sekali lagi persyaratan pertama untuk menjadi anak-anak terang dan menjadi pasangan suami istri yang diberkati oleh Allah adalah kasih. Kenapa kasih ini menjadi persyaratan pertama dari hidup menjadi anak-anak terang dan menjadi pasangan suami istri yang diberkati oleh Allah?
Dasarnya adalah karena Yesus Kristus itu telah lebih dulu mengasihi kehidupan kita. Yesus Kristus telah mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang harum bagi Allah. Sebab itu, di dalam hidup menjadi anak-anak terang, kita semua diminta untuk memiliki kasih yang daripada Allah, kasih yang daripada Yesus Kristus itu sendiri. Sebab dengan kasih yang daripada Allah, maka kita belajar untuk bisa mengasihi suami kita, kita bisa mengasihi istri kita bisa mengasihi sesama kita bisa mengasihi anak-anak kita, dan disitulah kita berdiri menjadi anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikian juga supaya kita menjadi anak-anak Allah, diminta supaya kita mengandalkan Roh Allah. Kita diminta untuk mengandalkan Roh Allah, demikian juga apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus ini. Hidup menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak terang tanpa Roh Kudus itu tidak akan bisa kita menjadi anak-anak Allah. Demikian juga orang percaya, kita semua yang ada di Zoom ini, kita diminta untuk memiliki kasih dengan terus bersandar kepada Allah. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang menjadi persyaratan untuk menjadi anak-anak Allah dan sekaligus menjadi pasangan suami istri atau keluarga orang-orang percaya yang diberkati oleh Allah, yaitu meninggalkan keinginan-keinginan daging, seperti yang dibaca di dalam ayatnya yang ketiga dan ayat-ayat seterusnya. Meninggalkan percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Bahkan diminta untuk meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau diminta untuk meninggalkan percabulan, keserakahan, meninggalkan penyembahan berhala, itu berarti Paulus mau supaya jemaatnya di Efesus itu menyerahkan hidupnya, keseluruhan hidupnya di dalam kendali daripada Allah. Sebab tanpa penyerahan hidup yang utuh kepada Allah dalam Yesus Kristus, yang dikendalikan oleh Allah dalam Yesus Kristus, maka mereka tentunya tidak akan bisa meninggalkan yang namanya keinginan daging. Sebab mereka tinggal di dalam dunia, bukan tinggal di surga. Apapun yang terjadi, akan ada pengaruh di dunia ini untuk melihat, oh, cewek sana dia cantik, cowok sana dia ganteng. Oh, ada gadis yang cantik, ada lelaki yang ganteng. Ketika persoalan hidup kita terjadi dalam rumah tangga kita, pasti pemikiran-pemikiran kita akan bisa dipengaruhi dengan yang namanya roh percabulan. Demikian juga kecemaran. Penyembahan berhala itu bisa saja terjadi pada saat-saat rumah tangga anak-anak Tuhan sementara tergoyahkan. Misalnya saja lewat ekonomi keluarga kita. Dengan ekonomi yang sulit, maka kita bisa saja melihat, oh, ada lelaki yang lebih mapan. Oh, ada perempuan yang lebih mapan. Maka tergeraklah hati kita ke tempat itu. Dan pikiran-pikiran kita menimbulkan hawa nafsu kita semakin hari semakin meningkat. Dan pada akhirnya terjadilah perselingkuhan. Karena soal-soal yang kecil, soal-soal ekonomi yang kita hadapi. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup ini sungguh kepada Allah, kita akan bersyukur dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena kita melihat bahwa sementara Allah menguji kita supaya kita tetap bertekun di kaki Tuhan. Hidup kita seperti ibarat dengan emas, kata firman Tuhan, yang ditumbuk
yang dibakar, dicelup di dalam air akan menjadi emas yang murni. Demikian juga persoalan-persoalan hidup kita, kalau kita berserah penuh kepada Allah, maka kita melihat persoalan hidup itu adalah bagian dari kasih Allah dalam seluruh kehidupan kita untuk menguji iman kita lebih baik, lebih murni, lebih mantap di dalam Allah. Kita tidak akan bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini firman Tuhan mau mengajak kita bukan saja orang-orang di Efesus, tetapi kalau kita mau berdiri menjadi anak-anak terang, mau berdiri menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah, serahkan hidup kita sesungguhnya kepada Allah. Serahkan dengan kepenuhan hati kita, jangan setengah-setengah, supaya kita diberkati oleh Allah untuk menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi jemaat di mana kita ada, tetapi juga bagi masyarakat di mana kita tinggal di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, memang penyerahan hidup ini kepada Allah tidaklah mudah. Pasti banyak tantangan yang dihadapi. Namun sekali lagi, kalau dengan kekuatan pikiran kita, manusia kita tidak akan bisa mampu untuk menghadapi setiap tantangan itu. Tetapi dengan kekuatan Allah, maka kita akan bisa. Dan kita tidak akan menjadi penyembah berhala karena soal-soal ekonomi. Keinginan daging itu kalau kita ingin orang yang kaya, karena kita berpikir bahwa dengan material yang kita miliki, materialistis kita yang kita miliki, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Oh tidak. Kebahagiaan tidak akan diukur lewat harta yang kita miliki. Sebab firman Tuhan dia katakan, di mana hatimu berada, di mana kekayaan itu ada, hatimu berada. Sebab itu kalau kita melekat kepada harta kita, itu salah satu penyembahan berhala yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Kita mengilahkan harta milik yang kita miliki. Tetapi kalau kita mengilahkan Allah dan Yesus Kristus yang menjadi harta milik kita yang paling kekal, maka kita tidak akan takut untuk menghadapi setiap tantangan, sekalipun ekonomi kita mengalami kesulitan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikian juga di dalam pasal pembacaan ini dikatakan, tinggalkan, sebab Allah tidak suka kepada orang-orang sundal, orang-orang serakah, penyembah-penyembah berhala. Allah tidak suka dalam kehidupan ini. Tetapi sebaliknya, Allah dalam Yesus Kristus, Ia mau supaya hidup kita selalu mengucap syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat dari ayat 4 bagian terakhir, ya, ayat 4 bagian terakhir dari pasal 5 tadi, dia katakan bahwa hendaknya ucapkanlah, ulangi, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucaplah syukur. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Allah mau dalam hidup ini untuk kita mengucap syukur. Sebab itu setiap pagi kita ada dalam saat teduh ini bersama dalam Zoom ini, hanya semata-mata untuk memuji, menyembah Dia, mengagungkan Dia, bahkan mengucap syukur, menyerahkan hidup ini kepada Allah. Jangan lupa, untuk setiap pagi kita bangun dalam ungkapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hal yang ketiga, persyaratan yang ketiga untuk hidup menjadi anak-anak terang dan keluarga yang diberkati oleh Allah, supaya kita bisa mengubah hidup dari yang tidak berkenan kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah, adalah hidup dengan penuh kesadaran. Siuman dikatakan di dalam ayat 14 dari pasal pembacaan kita tadi, ya, sesungguhnya itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kelihatannya kita semua saat ini sudah bangun, karena kita bersama, berkumpul bersama untuk memuji, memuliakan Allah, menyembah Allah. Tetapi
Sebenarnya rohani kita sementara tidur. Kenapa saya katakan demikian? Karena terkadang kita bernafas, kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari, dari hari lepas hari, di dalam keluarga, di mana saja kita melaksanakan aktivitas kehidupan kita. Namun terkadang kita mati. Kita tidur. Karena apa? Karena kita mendengarkan firman Allah, namun kita tidak melakukan apa yang kita dengar setiap saat. Sifat kita masa bodoh terhadap kebenaran firman Allah. Yang penting kita sudah mendengarkannya. Tetapi kita tidak pernah merenungkannya dalam setiap hari. Orang-orang yang tidur tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Orang-orang yang tidur tidak pernah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Orang-orang yang tidur tidak akan bisa mengubah hidupnya untuk melakukan firman Tuhan. Sebab itu ayat 14 dari pasal pembacaan kita tadi dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Efesus mengingatkan orang-orang, Paulus mengingatkan orang-orang di Efesus supaya jangan tidur. Jangan terlena dengan situasi dan kondisi yang buruk, tetapi bangun dan laksanakan apa yang didengar dalam kehidupan dari hari lepas hari yang diberitakan oleh Paulus. Demikian juga kita yang ada di Zoom ini. Tuhan mau bilang setiap hari kita duduk di kaki Tuhan. Setiap hari kita ada dalam saat teduh bersama. Setiap kali kita menyembah Tuhan, namun apakah kita hanya tinggal diam? Kita tinggal tidur. Kita tidak peduli terhadap apa yang kita dengar dalam kehidupan ini. Yesus mau supaya kita bangun dari tidur kita. Sadar siuman dalam kehidupan kita. Kemudian kita mendengar dan kita melangkah. Melangkah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dengan merenungkannya siang dan malam dan dimanapun kita berada. Firman ini harus menjadi kekuatan dan menjadi petunjuk arah dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, lebih daripada itu, sebagai orang-orang percaya, keluarga Allah, jangan tidur, jangan tinggal diam. Tetapi Tuhan mau supaya kita berusaha untuk mendapatkan hidup yang kekal dan menciptakan kebahagiaan, damai sejahtera untuk hidup saling mengasihi antara suami istri. Dan yang paling penting bagi bapak-bapak, juga bagi ibu-ibu. Karena saya bilang begini, karena saya punya pengalaman, ada ibu-ibu juga yang suka minum anggur yang berkelebihan. Yang pada akhirnya mabuk, suami bisa menjadi samsat, ya. Kemudian suami bisa dijadikan bahan yang harus menimbulkan kedamaian itu hilang. Karena suami punya penghasilan sedikit, tidak mencukupi, dan istri-istri ngomel di saat anggur menguasai hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan biarkan sekali lagi iblis itu masuk dalam kehidupan kita untuk menghancurkan Roh Kudus yang telah ada di hati kita. Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Sebab itu sekali lagi Paulus mengingatkan orang-orang di Efesus supaya mereka bangun dan sadar. Siuman, kemudian mereka jangan memberikan diri dikuasai oleh anggur. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu berarti bahwa Yesus mau supaya kita juga memberikan waktu untuk kita menyembah, untuk duduk di kaki Tuhan, untuk memuji, memuliakan Allah, dan bernyanyi bahkan bersorak-sorak bagi Allah. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, supaya kita bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai orang percaya,
mesti kita diberikan kuasa. Menguasai seluruh kehidupan kita, kuasa itu daripada Allah. Saya coba mengutip Amsal pasal 10 ayat yang ke-11. Dia katakan, mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Ketika kita memuji-muji Allah, Roh Kudus yang ada di hati kita gunakan dalam hidup ini. Tentunya kita akan diberikan penguasaan diri lewat mulut ini. Lidah yang paling kecil di dalam tubuh ini terkadang menjadi api dalam rumah tangga. Bahkan orang-orang percaya sebagai anak terang, kuasai oleh Roh Allah, maka terjadilah pertengkaran, keserakahan, bahkan juga hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan ini. Di mulut orang benar ada hikmat. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah. Orang-orang yang telah ditetapkan untuk mendapatkan hikmat daripada Allah. Sebab itu, jaga mulut kita. Jaga hati kita sebagai pusat pengambilan keputusan. Dan biarlah hati ini hanya tertuju pada Allah. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dikatakan dalam Yakobus pasal 3 ayat 8. Tidak ada yang bisa menjinakkan lidah ini. Tidak ada yang bisa menjinakkan lidah ini. Yang bisa menjinakkan lidah ini hanyalah Yesus yang memberikan kuasa Roh-Nya yang kudus. Sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau hidup menjadi anak-anak Allah, kita mau menjadi anak-anak terang, kita mau supaya rumah tangga kita diberkati oleh Allah, mari kita hidup dengan bertindak, mengubah seluruh kehidupan ini berdasarkan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Dimanapun kita berada, jaga hati kita, jaga mulut kita, supaya disitulah kita mendapatkan damai dan sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, saat ini hamba-Mu telah selesai dalam berbicara. Sekali lagi Bapa, hamba percaya bahwa Roh Allah dalam Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi kami semua akan mengartikan firman Tuhan lebih jauh bagi kami, Tuhan. Supaya kami bisa merenungkannya siang dan malam. Kami boleh melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Jaga hati kami, jaga lidah kami, jaga sikap hidup kami, Bapa, sebagai anak-anak terang. Supaya kami bisa mendatangkan sukacita bagi keluarga kami, antara suami, istri, anak, dan orang tua. Menjaga relasi-relasi kami. Karena kami boleh membangun relasi dengan Allah. Dan biarlah Tuhan memberkati firman ini. Sekali lagi Bapak, kami serahkan firman ini dan hamba percaya bahwa firman ini tidak akan kembali dengan percuma. Tapi firman ini akan menjadi berkat, bertumbuh di hati kami dan dapat menjadi buah dalam seluruh usaha dan hidup kami. Di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami masing-masing. Di dalam jemaat-jemaat di mana Tuhan mempercayakan kami melayani. Demikian juga di tengah-tengah masyarakat di mana kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur. Haleluya. Amin.